Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang kenapa sih kita sering kadang-kadang itu meragukan diri kita sendiri pada saat kita itu udah punya tujuan, udah punya mimpi, udah pengen berubah, udah kerja keras, kita pengen hidup kita jadi beda, kita pengen jadi kaya raya, kita tidak ingin uang itu tidak menjadi masalah dalam hidup kita lagi gitu. Tapi entah kenapa pada saat kita tidur, udah selesai kerja nih, biasanya gue udah selesai kerja nih kan, itu bisikannya keras banget itu. Lu siapa sih mau jadi kaya? Lu bukan anak konglomerat, lu bukan siapa-siapa, lu itu nggak pinter-pinter banget, nggak ada yang menonjol dari lu. Dan seketika semua keyakinan itu lu goyang. Itu bisa buat lu ragu kalau lu lemah gitu. Karena suara itu langsung nyambung kan ke mimpi lu tadi. Lu pengen kaya, tapi suara itu bilang lu bukan siapa-siapa. Lu pengen ngerubah hidup, tapi suara itu bilang lu nggak akan bisa. Dan anehnya, suara itu bukan dari orang lain, bukan dari musuh lu, bukan dari haters, tapi dari diri lu sendiri. Dan ini yang paling bahaya, karena musuh lu itu bukan dari luar kan, tapi dari dalam diri lu sendiri. Inilah yang sering disebut sebagai berkelahi dalam pikiran. Di dalam diri lu sebenarnya ada dua sisi guys. Satu sisi yang pengen maju, yang pengen berubah, yang pengen kaya, yang pengen hidup jadi lebih baik. Tapi di sisi lain ada juga yang nahan lu, yang takut, yang ragu, yang pengen lu tetap di tempat yang sama. Satu sisi bilang ayo kita gas, ayo kita naik level, ayo kita ubah hidup. Tapi di sisi yang lain bilang ngapain sih, lu nggak akan bisa, lu itu bukan siapa-siapa. Dan setiap hari dua sisi ini terus saja berdebat, terus tarik menarik. Kadang lu semangat, kadang lu ragu, kadang lu yakin, kadang lu pengen nyerah. Dan masalahnya banyak orang nggak sadar kalau dia lagi berperang dengan dirinya sendiri. Dia kira ini cuma perasaan biasa gitu, padahal ini yang menentukan hidupnya ke depan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena otak kita kan secara alami lebih suka hal yang aman, lebih suka hal yang familiar, lebih suka hal yang sudah dikenal. Otak lu itu nggak peduli lu mau kaya atau enggak, yang penting buat dia lu selamat dulu. Dan buat otak, keinginan lu untuk jadi kaya itu ancaman, karena itu berarti kan perubahan besar gitu, resiko besar, ketidakpastian yang besar. Makanya ketika lu mulai berpikir gua pengen jadi kaya, gua pengen hidup gua berubah, otak lu langsung bereaksi bro. Dia mulai menciptakan keraguan, dia mulai menjatuhkan kepercayaan diri lu, dia mulai kasih suara-suara tadi, lu siapa sih, lu anak konglomerat enggak, lu nggak punya apa-apa. Bukan karena lu nggak mampu, tapi karena otak lu mau melindungi lu. Masalahnya perlindungan ini sering jadi penjara. Akhirnya lu mulai overthinking, lu mulai mikir terlalu jauh, lu bayangin kegagalan terlalu berlebihan, lu mulai ngebandingin diri lu dengan orang lain. Dia udah sukses, dia lebih cepat, dia lebih punya kesempatan. Dan dari situ rasa ragu itu mulai makin besar, sampai akhirnya suara itu makin keras. Lu nggak bisa, lu bakal gagal, udahlah berhenti aja lah, nyantai-nyantai aja lah, biasa-biasa aja lah. Nah di titik ini nih kebanyakan orang kalah. Mereka diam, mereka percaya, mereka berhenti, mereka kubur mimpinya sendiri. Dan hidup mereka tetap di tempat yang sama akhirnya kan. Bukan karena mereka nggak punya potensi, tapi karena mereka kalah di dalam kepala mereka sendiri, kalah sama dirinya sendiri. Tapi lu jangan mau kalah, lu dengar baik-baik ya. Lu jangan mau kalah. Setiap kali suara itu datang dan bilang lu nggak bisa, lu jangan diam, lu harus balas, lu harus lawan bro. Lu bilang anjing lah, gue tahu gue nggak hebat-hebat banget, gue tahu gue nggak sepinter itu, tapi gue pengen kaya, tapi gue pengen ngerubah hidup gue. Dan justru di situ lu jadi hebat. Bukan karena lu paling pintar, bukan karena lu paling berbakat, tapi karena lu tetap mau jalan. Tapi at least nih kan, gue bukan pecundang. Gue tetap jalan, gue tetap coba, gue tetap maju. Gue ini pejuang, bukan pecundang. Dan gue mending mati dalam keadaan berjuang dibanding gue mati dalam keadaan nyerah. Dan di titik itu terjadi sesuatu yang sangat penting. Sisi yang nahan lu itu mulai kalah. Yang tadinya bilang udahlah berhenti, mulai berubah. Dia mulai mikir anjing nih orang nggak mau nyerah, ini orang nggak berhenti, mau nggak mau gue harus ikut jadinya kan. Dan di situ terjadilah adaptasi. Sisi yang tadinya nahan lu pelan-pelan berubah jadi dukung lu. Yang tadinya meragukan mulai percaya jadinya. Yang tadinya nahan jadi ikut jalan. Kenapa? Karena lu terus jalan. Dan bukan cuma itu, ada satu hal lagi yang bikin lu makin kuat bro. Kemenangan-kemenangan kecil. Setiap progres kecil yang lu dapat, dan setiap hasil kecil yang lu lihat, setiap langkah kecil yang berhasil, itu semua menambah kepercayaan diri lu. Lu jadi bisa bilang ke diri lu sendiri, nih kan, gue bisa, sabar. Ini udah mulai kelihatan nih, sabar ya kan. Nih gue udah mulai jalan, nih gue udah mulai menang. Dan dari situ lu mulai punya bukti, bukan cuma harapan, tapi bukti. Dan bukti itu yang bikin lu makin pede guys. Ya kan, makin berani, makin kuat. Setiap kemenangan kecil itu kayak pukulan balik ke suara itu. Kayak lu bilang, tenang, ini udah mulai kelihatan ya kan. Ini udah mulai menang, pelan-pelan tapi gue jalan. Dan semakin banyak kemenangan kecil itu, semakin lemah juga suara yang meragukan lu itu. Sampai akhirnya yang dulunya paling berisik jadi yang paling diam. Karena dia tahu lu udah berubah nih. Karena dia tahu lu bukan orang yang gampang nyerah lagi. Dan disitulah kepercayaan diri itu lahir.
Bukan dari kata-kata, bukan dari motivasi, tapi dari bukti yang lu bangun sendiri. Karena pada akhirnya yang menang bukan yang paling berbakat guys, bukan yang paling pinter, tapi yang paling yakin sama dirinya sendiri. Bukan yakin karena dia sudah hebat, tapi yakin karena dia nggak mau kalah. Yakin karena dia tetap jalan. Yakin karena dia sudah berkali-kali melawan dirinya sendiri dan menang gitu. Jadi kepercayaan diri itu bukan datang dari awal sebenarnya, tapi dibangun dari setiap langkah yang lu ambil meskipun lu ragu, dan setiap kemenangan kecil yang lu kumpulin hari demi hari. Dan disitulah lu jadi beda, lu jadi orang yang percaya diri, bukan karena lu sempurna, tapi karena lu nggak pernah berhenti, lu nggak pernah menyerah. Makanya, kalau hari ini lu lagi berantem sama pikiran lu sendiri, itu bukan karena tanda lu lemah, itu tanda lu lagi naik level. Karena orang yang nggak punya mimpi, nggak akan punya konflik ini. Yang punya konflik ini tuh justru orang yang lagi berjuang. Jadi jangan takut sama rasa ragu itu, hadapi, lawan, balas. Dan setiap kali suara itu muncul dan bilang, lu nggak bisa, dan ya lu jawab lagi, gue tetap jalan, mampus lah gitu kan. Gue itu pejuang. Karena pada akhirnya yang menang adalah orang yang yakin dan tetap bergerak meskipun dirinya sempat meragukan gitu.